Cek, cek. Selamat pagi. Apakah suara kami dapat terdengar dengan jelas? Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di Philip Morning Market Call, edisi Selasa 22 November 2016. IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak melemah di kisaran support 5118 dan resisten di 5174. Market driver untuk hari ini adalah pembukaan bursa Asia yang mix atau beragam karena investor menimbang dampak atau kerusakan dari gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Jepang dan juga di Selandia Baru pagi ini. Sementara di Amerika, indeks saham utama di Wall Street, Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq semuanya ditutup pada level tertingginya sehingga memperpanjang rally post election. Ini didorong oleh saham-saham energi dan saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Setelah sebelumnya kita tahu rally ini dimotori oleh saham-saham perbankan. Sementara nilai tukar dolar Amerika melemah setelah sebelumnya 10 hari beruntun menguat karena investor mengambil aksi ambil untung dan juga sebagai reaksi dari gempa bumi di Jepang sehingga orang-orang menjual US dollarnya. Pelemahan nilai tukar dolar Amerika ini juga berpengaruh pada harga minyak mentah dunia yang lompat 1% lebih. Selain itu juga katalis dari kenaikan harga minyak ini juga datang dari Iran yang memberi sinyal optimis bahwa OPEC akan mencapai kesepakatan pemangkasan produksi dan juga Irak yang mengatakan akan menawarkan usulan baru demi mempertahankan persatuan di antara negara-negara OPEC sebelum pertemuan OPEC minggu depan di Wina, Austria. Oke. Baiklah, kita memasuki stock news. Stock news kita hari ini diawali oleh Bank Negara Indonesia atau BBNI. BNI akan mempertahankan net interest margin di kisaran 6% untuk tahun depan. BBNI juga akan mendongkrak rasio kasanya dan juga pendapatan berbasis komisi sebagai strategi yang akan dijalankan untuk tahun depan. Yang kedua adalah Indosat atau ISAT. ISAT mentargetkan kenaikan 9% pada pendapatan hingga di akhir tahun ini. ISAT yakin bahwa target ini akan tercapai karena melihat dari kinerja 3 kuartal tahun ini yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, berikutnya adalah Medco Energi Internasional atau MEDSI. Medco Energi melalui anak usahanya Medco Natuna baru saja mengakuisisi 100% kepemilikan pada ConocoPhillips Indonesia dan juga ConocoPhillips Singapore Operation. Dengan transaksi ini senilai 239 juta US dollar. Yang terakhir adalah Bina Karya Jaya Abadi atau BIKA. BIKA akan membangun kondotel berbintang 4 di Legian Bali yang akan ditargetkan selesai di kuartal 4 tahun 2017. BIKA sedang berekspansi sedang ekspansi portfolio hotelnya untuk menambah porsi dari recurring income-nya atau pendapatan berulang. Baiklah, itulah stock news kita untuk hari ini. Untuk
sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan untuk mengajukannya. Terima kasih. Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta webinar Philip Morning Market Call. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id, atau bisa juga melalui Twitter kami @pmmcresearch. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Muin yang menanyakan untuk saham ICBP dan saham INDF. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab untuk saham ICBP terlebih dahulu. Untuk saham ICBP di sini kalau kita perhatikan tren secara teknikal dalam range waktu kurang lebih sekitar 1 bulan, trennya masih mengalami penurunan atau trennya masih bearish trend, di mana tampaknya saat ini CBP sedang menguji level resistennya yaitu di sekitar level 9.000 sampai dengan 9.100, which is kemarin tidak berhasil ditembus oleh saham ICBP. Oleh karena itu kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham ICBP, harap untuk wait and see terlebih dahulu, ditunggu hingga saham ICBP terkoreksi hingga menyentuh level supportnya yaitu di sekitar level 7.900 sampai dengan level 8.000, which is itu bisa dijadikan sebagai entry point kalau ingin masuk ke saham ICBP. Sedangkan untuk level target price dari saham ICBP itu yaitu apabila saham ICBP sudah menyentuh garis resisten ini atau garis yang berwarna biru ini, maka kami bisa sarankan untuk dijual karena mengingat garis biru ini merupakan resisten dari saham ICBP. Demikian untuk saham ICBP. Sedangkan untuk saham INDF atau Indofood, kalau kita perhatikan tren untuk jangka menengah ini sebenarnya masih bearish trend, tetapi kalau kita perhatikan untuk jangka pendek, dalam kurun waktu 1 minggu bursa kemarin tampaknya saham Indofood ini sudah terkonsolidasi dan masih sedang menguji level EMA 200-nya di sekitar level 7.600 sampai dengan level 7.700. Saran kami apabila Bapak ingin masuk ke saham INDF, bisa buy on weakness di kisaran harga 7.630 7.625 maksud saya.
karena ini fraksi 25 dengan bisa take profit dalam daily trade itu, fast trade itu di sekitar level 7.800. Karena kalau kita perhatikan pergerakan dari saham INDF ini sudah kurang lebih 4 hari bursa hampir sama, yaitu sempat menyentuh low-nya dan ditutup di high-nya di sekitar level 7.800. Tetapi apabila Bapak sudah memiliki saham Indofood di harga atas, saran kami untuk wait and see saja terlebih dahulu, mengingat belum ada tanda-tanda saham INDF ini melanjutkan pelemahannya. Tetapi mohon dijaga ketat apabila saham INDF ini sudah berhasil ditutup di harga 7.500, saran kami bisa di cut loss untuk saham INDF. Demikian Pak untuk saham INDF. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leonardo Nugroho yang menanyakan untuk saham NIKL, PPRO, dan saham Adaro Energi. Baik Pak, untuk saham NIKL terlebih dahulu. Untuk saham NIKL di sini kalau kita perhatikan tren dari saham NIKL untuk jangka menengah sebenarnya tren dari saham NIKL ini cenderung bearish, tetapi kalau kita perhatikan dalam 2 hari bursa kemarin, saham NIKL ini sudah berhasil break level resistennya atau resisten lain di sini yang saya gambar yang berwarna biru, yang mengindikasikan ada kecenderungan atau ada kemungkinan saham NIKL ini berubah tren menjadi bullish trend. Saran kami apabila ingin masuk ke saham NIKL, untuk tidak mengejar harga, mengingat kenaikan dari saham NIKL ini sudah cukup tinggi, sudah kurang lebih sekitar 30-50% kenaikan dari harga 560, which is itu support dari saham NIKL. Saran kami apabila ingin masuk, harap ditunggu koreksi saja hingga saham NIKL menyentuh level 560, baru bisa kami sarankan untuk masuk. Sedangkan resisten terdekat dari saham NIKL itu tampaknya saham NIKL ini sedang menguji level resistennya yang berada di sekitar level 900. Demikian untuk saham NIKL. Sedangkan untuk saham PPRO, untuk tren jangka panjang sebenarnya ini masih terkonfirmasi bullish trend, tetapi kalau kita perhatikan untuk tren jangka menengah di sini tampaknya ada kecenderungan tren dari saham PPRO ini sudah berubah tren menjadi bearish trend. Saran kami apabila ingin masuk ke saham PPRO untuk harap tunggu koreksi saja terlebih dahulu hingga saham PPRO menyentuh level MA50, which is itu di level 1220 dari saham PPRO, baru bisa kami sarankan untuk masuk, tetapi tidak terlalu agresif untuk masuk ke saham PPRO mengingat kenaikan dari saham PPRO ini sudah cukup tinggi dan potensial downside-nya itu lebih besar daripada potensial upside karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Demikian untuk saham PPRO. Selanjutnya untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro, kalau kita perhatikan tren dari saham Adaro ini untuk jangka pendek ini masih sideways atau masih terkonsolidasi di kisaran harga 1470 sampai dengan harga 1550, which is tampaknya saham Adaro ini merupakan saham yang cukup stabil dibandingkan dengan saham-saham seperti TMG dan PTBA yang penurunannya sudah cukup dalam. Kalau kita perhatikan di sini PTBA sudah break level EMA 50-nya dan ada kecenderungan saham PTBA ini akan menuju ke level 10.500. Begitu pula dengan ITMG yang ada kecenderungan hingga ke level 14.000.
Saran kami apabila ingin masuk ke saham Adaro bisa buy on weakness di kisaran harga 1465, which is kita tidak bisa menggunakan dana atau portofolio 100% untuk masuk ke saham Adaro. Karena sisanya nanti kita bisa gunakan untuk average down karena fundamental dari perseroan ini cukup baik. Jadi saran kami bisa masuk saja di kisaran harga 1465 dan apabila saham Adaro sudah mengajak turun, maka waktunya untuk average down. Untuk target price dari saham Adaro itu berada pada level 1700. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan untuk saham MYRX dan saham Telkom. Baik Pak, untuk saham MYRX terlebih dahulu. Untuk saham MYRX, di sini kalau kita perhatikan tren dari saham MYRX ini masih cenderung bearish trend dan membentuk pola descending triangle yang mengindikasikan suatu saham itu masih berada dalam fase bearish trend-nya. Saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham MYRX ini, menunggu hingga ada tanda-tanda pola pembalikan arah menjadi bullish trend baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham MYRX. Sedangkan untuk saham Telkom tampaknya di sini pergerakan dari saham Telkom dalam waktu seminggu belakangan ini hampir sama dengan pergerakan IHSG. Mengingat market cap saham Telkom ini cukup besar. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Telkom bisa buy on weakness di kisaran harga 3.850. Which is itu merupakan EMA 20 dari saham Telkom dan support kuat dari saham Telkom dengan level target price yaitu berada pada level 3.900 sampai dengan level 4.000 untuk jangka pendek. Sedangkan target price untuk jangka menengah yaitu berada pada level 4.100 sampai dengan level 4.200. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Telkom itu berada pada level 1-2 fraksi di bawah level 3.800. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senowato yang menanyakan jasa marga boleh masuk di harga berapa? Baik Pak, untuk saham jasa marga di sini kalau kita perhatikan tren untuk jasa marga sejak awal tahun 2016 ini masih sangat-sangat bearish trend. Dan tampaknya saham jasa marga ini sudah membentuk all time low sejak tahun 2013, which is itu merupakan sentimen atau katalis negatif dari saham jasa marga. Dan juga kalau kita perhatikan secara teknikal, ini kalau kita tarik major trend sejak tahun 2008, saham jasa marga ini sudah membentuk pola head and shoulder, di mana mengindikasikan suatu tren saham itu akan berubah menjadi bearish trend. Saran kami apabila ingin masuk ke saham jasa marga, harap untuk tidak masuk terlebih dahulu mengingat pelemahan yang terjadi pada saham jasa marga ini tampaknya akan berlanjut dan
harap ditunggu saja hingga saham Jasa Marga ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Jasa Marga. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya, mohon ulasan BMTR turun terus dari Bapak Sugianto. Baik Pak, untuk saham BMTR di sini tampaknya industri dari media televisi memang tampaknya kalau kita perhatikan trennya masih mengalami pelemahan. Untuk BMTR, SCMA maupun FIFA itu sama-sama tren mengalami pelemahan. Mungkin lebih disebabkan karena pendapatan yang turun setiap tahunnya, mengingat iklan-iklan saat ini itu orang lebih prefer iklan di media online daripada di televisi, mengingat visitor dari televisi tampaknya sekarang sudah sedikit berkurang dibandingkan dengan media-media online atau media-media sosial. Mungkin itulah yang menyebabkan saham BMTR turun terus. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Gudang Garam, Unilever, Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri hari ini dan minggu ini. Baik Pak, untuk saham Gudang Garam terlebih dahulu. Untuk saham Gudang Garam di sini tampaknya sudah ada potensi atau sudah ada tanda-tanda pola pembalikan arah menjadi bullish trend kembali, di mana dalam 4 hari bursa berturut-turut saham Gudang Garam ini mengalami penguatan. Dan kalau kita perhatikan di sini saham Gudang Garam masih berutang 2 gap di sini. Dan kemungkinan gap ini akan ditutup kembali. Saran kami apabila ingin masuk, ke saham Gudang Garam, bisa masuk di harga 62.000 sampai dengan harga 62.500 untuk entry point dari saham Gudang Garam, dengan level target price untuk jangka pendek itu di sekitar level 64.000, sedangkan untuk jangka menengah itu di sekitar level 68.000. Kemudian untuk saham Unilever, untuk saham Unilever di sini kalau kita perhatikan trennya memang tampaknya mengalami tren bearish atau tren pelemahan yang cukup dalam di sini. Dalam waktu seminggu sampai 2 minggu bursa di sini tampaknya tren dari saham Unilever ini cukup melemah, cukup masif. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Unilever, harap untuk wait and see saja terlebih dahulu hingga ada tanda-tanda pola pembalikan arah, mengingat ada potensi saham Unilever ini akan menuju level 36.000 baru terkonsolidasi dahulu dan akan berubah tren menjadi bullish trend. Demikian untuk saham Unilever. Selanjutnya untuk saham BBRI. Untuk saham BBRI di sini tampaknya sama halnya dengan Unilever. Tren dari saham BBRI ini masih mengalami pelemahan. Saran kami apabila ingin masuk untuk tidak masuk saat ini, mengingat
belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah dari saham Bank BRI. Kita wait and see saja hingga ada pola bullish yang mengindikasikan itu membentuk higher high dan higher low, baru kita sarankan untuk masuk ke saham Bank BRI. Selanjutnya untuk saham Bank BCA. Untuk saham Bank BCA tampaknya kita bisa mengambil level support yang cukup kuat, yaitu level EMA 200 dari saham Bank BCA di sekitar harga 14.380 sampai dengan harga 14.400 sebagai support dari saham Bank BCA. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BCA bisa buy on weakness di kisaran harga tersebut dengan level target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah yaitu berada pada level 14.850. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Bank BCA yaitu berada pada level 14.200 sampai dengan level 14.150 untuk stop loss dari saham Bank BCA. Sedangkan untuk saham Bank Mandiri, untuk saham Bank Mandiri di sini tampaknya sudah berhasil menutup satu gap, utang gap yang terjadi pada tanggal 11 dan tanggal 14 November, dan ada potensi saham Bank Mandiri ini akan menutup gap yang terakhir, yaitu yang terjadi pada tanggal 9 dan maksud saya 10 dan 11 November. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank Mandiri, harap bisa buy on weakness di kisaran harga 10.500 sampai dengan harga 10.600 untuk entry point dari saham Bank Mandiri. Dengan level target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu berada pada level 11.300. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Bank Mandiri berada pada level 10.300. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Levi yang menanyakan untuk saham BP kemarin bergerak sampai kemarin bergerak sampai tembus di level 67. Tolong direview Akra, Astra International dan PPRO juga. Baik Pak, baik untuk saham BP terlebih dahulu. Untuk saham BP di sini kalau kita perhatikan penguatan yang terjadi kemarin tampaknya penguatan yang cukup spekulatif, di mana tampaknya tidak ada katalis yang bisa mengangkat saham BP. Oleh karena itu kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham BP mengingat pergerakan atau volatilitas dari saham BP ini sangat tinggi. Oleh karena itu kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham BP. Sedangkan untuk saham Akra di sini kalau kita perhatikan tren dari saham Akra itu masih sideways, masih bergerak di kisaran harga 6.500 sampai dengan harga 7.000. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Akra bisa ditunggu hingga saham Akra ini terkoreksi ke level 6.500 baru bisa kami sarankan untuk masuk, which is level itu merupakan support dari saham Akra. Dan kemudian apabila sudah
masuk di harga 6.500 untuk level target price atau take profit berada pada level 7.000, di mana level itu merupakan resisten dari saham Akra. Untuk saham Astra Internasional, untuk saham ASI di sini tampaknya sedang berusaha untuk berubah tren menjadi bullish trend kembali atau berubah menjadi rebound, menjadi setidaknya sideways kembali di kisaran level 8.000 sampai 8.500. Tapi tampaknya cukup sulit mengingat dalam seminggu terakhir saham ASTI ini masih terkonsolidasi di kisaran harga 7.700 sampai dengan harga 7.800. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Astra Internasional, bisa buy on weakness di kisaran harga 7.550 sampai dengan harga 7.600, which is itu merupakan support dari saham Astra. Dengan level target price yaitu berada pada level 8.200. Tapi mohon dicatat untuk level stop loss dari saham Astra Internasional yaitu 1-2 fraksi di bawah level 7.490. Demikian. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Markus Putira yang menanyakan untuk saham Aisa, Unilever, dan Pakuwon. Untuk saham Unilever sudah saya bahas tadi Pak, saya akan mencoba membahas mengenai saham Aisa dan saham Pakuwon. Baik Pak, untuk saham Aisa di sini kalau kita perhatikan tren untuk saham Aisa dalam jangka menengah, ini masih cenderung bearish trend. Nah, di sini kalau kita perhatikan channel dari saham Aisa ini masih menunjukkan tren pelemahannya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Aisa, harap ditunggu saja hingga saham Aisa ini mengalami koreksi hingga ke level 1.790 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Aisa. Sedangkan untuk level target price nanti apabila sudah memiliki barang yaitu berada pada level 1.900 sampai dengan level 1.950. Sedangkan untuk saham Pakuwon di sini kalau kita perhatikan tren untuk jangka panjang ini masih terkonfirmasi bullish trend. Dan untuk jangka menengah ini sama halnya dengan jangka panjang masih bullish trend juga. Tetapi kalau kita perhatikan tren dari jangka pendeknya ini tampaknya sedang dalam fase bearish trendnya. Dan itu merupakan wajar karena kalaupun suatu saham mengalami tren bullish, pasti akan mengalami koreksi minor dan itu merupakan koreksi sehat. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Pakuwon bisa buy on weakness di kisaran harga 660 sampai harga 670, which is itu support dari saham Pakuwon. Dengan level target price yaitu berada pada level 730 sampai dengan level 750 untuk target price dari saham Pakuwon. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roy yang menanyakan untuk saham PTRO dan saham Medco. Untuk saham PTRO di sini kalau kita perhatikan tren dari saham PTRO untuk jangka pendek ini sebenarnya masih bearish trend, tetapi kemarin tampaknya sedang berkonsolidasi di kisaran harga 720 sampai dengan harga 770, which is kalau kita perhatikan pembukaan hari ini
saham PTRO sudah dibuka di atas garis resisten line yang saya gambar ini, which is itu merupakan tanda-tanda rebound dari saham PTRO. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham PTRO, harap wait and see saja terlebih dahulu. Apabila saham PTRO berhasil ditutup di atas harga 760, saran kami bisa masuk ke saham PTRO dengan level target price, yaitu berada pada level 940 sampai dengan level 950. Sedangkan untuk saham Medco Energi di sini kalau kita perhatikan trennya masih cenderung melemah. Kalau kita perhatikan gambar channel yang telah terpampang di layar Bapak di sini masih belum berhasil break level resistennya, dan saran kami apabila ingin masuk ke saham Medco, harap ditunggu saja hingga saham Medco ini mengalami koreksi hingga ke level 1200 sampai dengan level 1230 maksud saya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Medco. Dengan level target price nanti apabila sudah memiliki barang yaitu di level 1400 sampai dengan level 1450. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lukman yang menanyakan untuk saham Garuda Indonesia atau GIAA. Untuk saham GIAA, kalau kita perhatikan tren untuk jangka menengah dari saham GIAA ini sebenarnya masih sangat bearish trend dan belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah menjadi bullish trend. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Garuda, harap tidak masuk terlebih dahulu ke saham Garuda, mengingat belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah, dan bisa menggunakan portofolio Bapak untuk saham lain yang memiliki potensial upside yang lebih tinggi daripada saham Garuda. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emi yang menanyakan target price dan support dari KF dan LSIP. Baik, Bu. Untuk saham KF terlebih dahulu, seperti yang sudah saya katakan jauh-jauh hari sebelumnya, tren dari saham KF ini masih terkonsolidasi dan membentuk pola symmetrical triangle, dan kita bisa memanfaatkan pola tersebut sebagai opportunity, di mana masuk apabila sudah menyentuh support line dan keluar apabila sudah menyentuh resistance line. Dan kemarin saham KF ini sudah menyentuh support line-nya dan berhasil rebound, dan tampaknya saham KF ini akan menuju ke level 2.500 sampai 2.540, which is itu merupakan resisten dari saham KF. Sedangkan untuk support dari saham KF selanjutnya yaitu berada pada level 2.200. Demikian untuk saham KF. Sedangkan untuk saham LSIP di sini kalau kita perhatikan tampaknya kemarin belum berhasil melanjutkan tren penguatan setelah ditutup di atas garis resistennya yaitu di kisaran harga 1.630. Saran kami apabila ingin masuk ke saham LSIP, tunggu koreksi saja terlebih dahulu. Tetapi apabila Ibu sudah memiliki saham LSIP di harga bawah, saran kami bisa merealisasikan profit di harga 1.655 setengah dari portofolio Ibu. Dan kita tunggu apabila saham LSIP sudah berhasil break ke atas resistennya, maka target price selanjutnya yaitu berada pada level 1.800. Sedangkan support dari saham LSIP tetap berada pada level 1.500. Demikian.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senowato yang menanyakan ulasan dari saham BBTN. Baik Pak, untuk saham Bank BTN, kalau kita perhatikan tren dari saham Bank BTN untuk jangka pendek ini memang masih mengalami pelemahan, which is saham BBTN ini sekarang sudah berada di supportnya yang sangat kuat, yaitu di sekitar level 1630, di mana support ini sudah berhasil diuji sebanyak kurang lebih 4 kali dan belum berhasil di break ke bawah. Oleh karena itu kami bisa mengatakan support ini merupakan support kuat dari saham Bank BTN. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BTN, bisa buy on weakness di kisaran level support tersebut, yaitu di kisaran level 1630 dengan level target price nanti yaitu berada di kisaran harga 1900 sampai harga 2000. Tetapi mohon dijaga untuk level cut loss dari saham Bank BTN itu berada pada level 1550. Mengingat apabila support yang kuat ini berhasil ditembus ke bawah, maka ada kecenderungan saham Bank BTN ini kembali ke harga 1000. Demikian Pak. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yuni Sasmita, kalau mengenai Deutsche Bank ini kan kejadiannya akhir bulan September lalu ya, dan kelihatannya denda yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu lebih rendah ya. Tadinya diperkirakan sekitar 14 miliar US dollar, ternyata hanya tidak lebih dari 5 miliar US dollar, dan Deutsche Bank sendiri sudah menjual asetnya di London untuk mempersiapkan membayar denda ini. Namun denda ini belum dijatuhkan karena menunggu hasil dari pemilu di Amerika Serikat. Deutsche Bank bukan satu-satunya bank yang diinvestigasi oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Ada lagi 2 bank lain seperti Barclays dan Credit Suisse. Kemungkinan kalau ada denda juga ini ketiga bank ini akan kena denda. Jadi kasus ini masih akan berlanjut. Namun mengenai yang gagal bayar 420 miliar US dollar ini kami belum mendapat berita mengenai ini. Terima kasih. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak 15 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan dan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi esok hari. Dan maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu. Terima kasih.